Halo sahabat bahasa, ketemu lagi dengan saya Aldam Rojab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi perkuliahan saya, yaitu keterampilan membaca, tentang membaca interpretatif. Yuk sama-sama kita belajar. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu adalah fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Tujuannya adalah seorang pengarang atau penulis sesuatu bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Terdapat 6-7 membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, dan gaya bahasa dan dampak cerita. Maksud pengarangnya ialah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita diketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasikan ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada voice atau berupa nada akrab, nada penerang atau nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dibaca dengan karya tulisan itu. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terdapat pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata ciri, sifat atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat relatif yang sedikit atau sama sekali. Nah, bobot hakikat kemanusiaan Soedarso 2005 diekspresikan sebagai berikut, yakni kebutuhan-kebutuhan akan hubungan, mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar, transcendence, berpisah dengan orang lain dan benda-benda, ketergantungan atau mempunyai rasa rindu, identitas, mengenali dan mengetahui siapa dan apa seorang atau sesuatu itu, kerangka acuan, yakni mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Khusus mengenai hubungan antara orang tua dan anak, terdapat 3 tipe hubungan, yaitu hubungan simbolik. Wadah terdampar manusia berhubungan tetapi tidak mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Sifat merusak secara diam-diam yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan cinta yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan juga saling mengerti. Berdasarkan klasifikasinya, ciri-ciri maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting adalah orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya. Orientasi ekspoliatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk atau menimbun. Ada juga orientasi perdagangan, pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang bereaksi terhadap kesedestrukturan
Penertiban orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Ada juga orientasi produktif, berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih orang tua. Ada juga pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tuanya. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional dan sang pembaca pada Anbea tipe karya sastra. Reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperlihatkan, antara lain emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Ada pula emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Ada juga emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Dan ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut antara lain, emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Emosi sering-sering kelihatan muncul. Emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Responsi mencerminkan kepribadian. Emosi sering berganti kekuatan, dan emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi, psikologis. Sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang. Antara lain, kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis. Simpatik atau marah, objektif atau emosional. Menurut Ducrot dan Tondorf dalam Tarigan, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seorang tokoh. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh sebuah cerita. Maksud untaian cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang terjadi berikutnya. Keempat istilah ini mengandung makna struktur gerak atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Adlistin dan Pival dalam Tarigan mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu exposition, complication, dan recent action. Kesimpulannya ialah membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas.